Sampurasun wargi Jabar, intip lagi progres paket pekerjaan rekonstruksi jalan Batas Bandung, Cianjur, Kebon Muncang, Cikadu dengan panjang penanganan 8,7 km dengan nilai kontrak sebesar 37 miliar 392 juta rupiah yang mampu menyerap tenaga pekerja sebanyak 168 orang. Saya sebagai warga Cikadu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak KDM, di mana ini jalan dulu waktunya wah jelek banget, sekarang mantap. Makasih Bapak. Per tanggal 26 Oktober 2025 sudah mencapai angka 78,66%. Nuhun Bapak Aing, saya dari masyarakat. Alhamdulillah jalan Cikadu atos lecir. Dengan progres yang terus berjalan, diharapkan pekerjaan selesai tepat waktu dan konektivitas masyarakat semakin meningkat berkat infrastruktur jalan yang terus berkembang. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Selamat pagi Pak, selamat datang di PDAM Perumda. PDAM kan? Perumda sekarang. Perumda. Oh, Bupati udah nyampe sini? Belum? Belum, sudah belum. Hah? Ya kan ini PDAM. Pak Dirutnya ada? Ada. Ayo Mas Dirut ya. Sehat bagus atau ini bersih? Boleh. Sudah lama kerja sini? Sudah lama, Berapa? kurang lebih 7 tahun. Berarti statusnya sudah pegawai? Sudah Pegawai tetap. Iya. Pegawai tetap jaminannya apa saja? Jaminannya ada jam sostek, Jam tenaga sostek, kerjaan, terus BPJS Kesehatan, kesehatan, ada tema PAMSI, PAMSI, apa satu lagi? PAMSI. Iya Pak. Dana pensiun ada? Ada. Berapa total gajinya dengan tunjangan? 4.500.000. Ya sudah di atas UMK ya, Iya. sudah lebih sejahtera dibanding karyawan perusahaan. Kan UMK di bawah. Iya. Kerjanya juga enak, cuma berdiri aja. Pak, kantornya bersih Pak. Alhamdulillah. Nama kan Pak Bupatinya di sini. Mohon. Paling mana? 80. Ya, kelihatan bangunan tua. Di PDAM rata-rata bangunan tua. Kalau dulu kan karena dibangunkan oleh PDAM awal dibangun kan dari pakai dana Bank Dunia kalau nggak salah kan. Iya, rata-rata itu Pak. Proyek. Mohon. Setelah itu dapat bantuan dari Kementerian PU. Pernah dapat pinjaman dari Kementerian Keuangan. Mohon, sempat ramai kampung itu. Iya, mangga Pak. Boleh di sini. Ayo Pak. Ayo, Pak. Berapa jumlah pelanggannya? Total 50.000 Pak. 50.000. 50.000 pelanggan Mohon. di seluruh wilayah. Seluruh wilayah Paling gemuk di kota. kota Pak, 11.000 pelanggan. Dari 50.000 pelanggan, ada berapa persen yang 24 jam airnya? 24 jam total Pak Detek yang 86. 26%. Yang sisanya digilir. Iya, bukan digilir, di bawah 24 jam. Ya artinya kadang digilir kan Pak? Ada yang 20 jam Pak. Ya kadang yang sebelah sini nyala dulu, bagian sana. Kalau dulu kan begitu. Tidak seperti itu, Pak. Sekarang gimana? Kalau dulu kan blok ini nyala, yang ini mati. Semua Khusus teraliri, untuk- cuman memang tidak 24 jam gitu. Tidak 24 jam. Iya. Ada yang berapa jam mengalirnya? Ada yang 16 jam. 16 jam. Iya. Nah, yang sisanya yang belum 24 jam wilayah mana saja? Pegadaian di antaranya. Pagaden. Iya. Nah, terus Kebanyakan Pantura. Kenapa? Pantura. Pantura. 24 jam. Oke. Sudah 24 jam. Karena pasokan air. Betul, Pasokan airnya kurang. betul. Pasokan airnya kurang. Kurang. Jadi ngedorong airnya kesannya kurang. Betul. Sumber airnya nggak ada. Sumber airnya nggak ada saat itu. Nggak. Sekarang sumber airnya ada nggak? Dari sungai. Dari sumur. Bupati. Nah, sumber airnya
Ya. Biar Pak Bupatinya bung, cek. Nah, sumber airnya ini saya concern hari ini ke air. Siap. Karena bagaimanapun kualitas pembangunan diukur dari kemampuan negara menyiapkan air bersih bagi warga. Makanya kan di akhir tahun ini saya mengalirkan anggaran cukup besar untuk mencari titik air, terutama daerah Cirebon, daerah Indramayu, daerah-daerah kering. Nah, saya makanya nanya, problemnya apa? Masih airnya 16 jam. Ya, debitnya kurang. Debitnya kurang. Iya. Sumber airnya kurang. Betul. Sekarang pakai sumber air mana saja PDAM? Kalau untuk Pagaden dari sumur dalam. Sumur dalam. Kalau Terus Pusaka yang Patimban ini dari Tarum Timur. Tarum Timur terus berarti diolah, Diolah. di water treatment. Betul. Terus mana lagi? Kemudian untuk Kali Jati dari sungai, Pak. Kali Jati sungai. 24 jam. Oke. Ya. Kemudian artinya bahwa Subang itu masih kekurangan air bersih. Betul. Jadi dari 30 kecamatan Pak Gubernur, kita baru bisa melayani 25 kecamatan. Nah, oke. Masih 5 yang Kan negara ini harus memenuhi air bersih bagi warga. Ya. Itu kewajiban negara, Ya. ya kan? Saya adalah penyelenggara negara di Pemprov Jabar, Pak Bupati di kabupaten. Ya. Wajib memenuhi kebutuhan air bersih karena kesehatan manusia dari air dulu. Nah, makanya saya nanya, ada nggak sumber air baru? yang belum termanfaatkan, yang sudah siap itu Sadawarna, Pak. Itu kami belum termanfaatkan. Oke, Sadawarna itu dari bendungan. Betul. Ya. Itu bisa di water treatment. Bisa dikasih obat. Iya. Nah, kemudian perlu investasi. Sangat perlu, Pak. Oke, investasi PDAM selama ini yang dibolehkan menurut undang-undang dari mana? Ada tek yang detailnya. Iya. Untuk investasi atau sumber pendanaannya bisa dari internal, kemudian bisa juga dari pemerintah, daerah dan juga pusat, bisa juga dari aspek kerjasama. Kerjasama, oke. Nanti kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depan, mungkin mudah-mudahan mulai dari 2026 di seluruh Jawa Barat, bukan hanya di sini. Itu kami nanti membangun jaringan air bersih oleh pemerintah provinsi. Setelah jaringannya terkoneksi dengan PDAM, kami akan serahkan dalam bentuk aset. Ketika diserahkan dalam bentuk aset, boleh nggak itu dihitung sebagai investasi? Sangat boleh, Pak. Boleh nggak dihitung sebagai saham? Dan memang betul begitu, Pak. Iya kan? Jadi dihitung sebagai penyertaan modal. Iya, penyertaan modal pemerintah provinsi dalam bentuk jaringan, bukan uang. Betul. Kan dihitung aja di audit nilai jaringan itu sekian. Iya, jadi spam regional. Nah, sehingga ya PDAM pemerintah provinsi berinvestasi di PDAM di seluruh provinsi Jawa Barat. Gitu kan, tujuannya agar terkelola secara profesional. Kan gitu loh, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Karena kalau ngandelin Subang susah. Kabupaten-kabupaten repot. Itu Untuk bendung Sadawarna, kita dapat kuota 500 liter per detik. 500 liter. Itu bisa untuk industri wilayah Cipali Timur sampai ke Pagaden. Nah, yang Pagaden Barat, Cikaum, ini memang ke sungai jauh, Pak. Dan air permukaan juga nggak ada. Jadi sebenarnya masih memungkinkan dari bendung Sadawarna. Sadawarna bisa memenuhi kebutuhan Pantura. Bisa. Ya kan? Bisa. Kayak di Purwakarta, kebutuhan air di Jakarta dipasok oleh sarana air bersih Jatiluhur. Ya, tapi itu orang di yang atas sampai ke kami, Pak. di atas Jatiluhurnya kekurangan air. Kan zaman saya investasinya diperbesar dan sekarang sudah relatif jangkauannya sudah tinggi PDAM-nya. Nah, Subang kan tidak ngambil dari sana. Tarum Timur, Pak. Sama ngambil. Artinya bahwa kalau investasinya cukup, pengelolaan air bersih PDAM-nya baik, berarti bisa dong seluruh rakyat di Jawa Barat, bukannya di Subang, teraliri air bersih. Sangat bisa. Karena hari ini Subang kami baru bisa melayani 17%, Pak. 17%. Dari seluruh penduduk kabupaten. Berarti masih banyak. Masih. Yang lainnya masih pakai sumur. Sumur, kemudian mata air, Saya pakai mata air, bukan air mata. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kebutuhan yang diperoleh dari PT Aqua itu kan diizinnya sekitar 7.000 ya. Izin pengambilan sipanya. Oh, sipanya.
sekitar 7.000. Kami kurang paham. Ya kalau nggak salah 7, nggak tahu 7.000 nggak tahu 9.000, nanti saya lihat datanya. Iya, iya. Itu meter per detik. Oh, Liter per detik, 7.000 liter per detik. 46. Oh, kita Pak Gub, kita 150 liter per detik. Kalau kita air permukaan kita yang kita Sipanya. miliki. Sipanya. Aqua itu kalau tidak salah yang baru sekarang itu 165 atau 135 gitu. Pokoknya totalnya sekitar 7.000 deh. Ya, Kubik kubik. ya. Kubik, ya. Mungkin Iya. kalau Pak Gubernur Kita kalau 65. 7.000 meter kubik per hari. Iya, Ya. kubik Kan kan. bukan per detik, per hari. Kan ada air yang tidak dipakai, saya lihat dibuang. Betul. masih besar. Sebenarnya besar. Kenapa nggak dimanfaatkan? Sebetulnya sudah dimanfaatkan sebagian. Tapi masih dibuang, Tetapi ke desa yang di bawah itu yang ada aliran sungainya Pak Gub. Yang desa Cigadong kalau tidak salah itu yang memanfaatkan. Tapi airnya masih dibuang, Pak. Dibuang. Iya. Kan masih ada tuh saya pipa. Brrrr. Ya. Masih Limpasan itu Pak, limpasan. Iya, pelimpasan. Bisa nggak air pelimpasan itu ditampung oleh VDAM? siap. Sangat bisa Pak. Jadi kami pun sudah survei yang instruksi Pak Gub waktu itu bareng dari provinsi. Kami sudah survei ada 163 warga yang masih membutuhkan itu di daerah Kapuk Nahun Pak. Kami sudah survei bareng. Nah untuk sumber airnya nanti apakah langsung dari mata air kami maupun dari limpasan. Nah, kan pertanyaannya, apakah yang 600 juta sampai 700 juta per bulan, kenapa kemarin tidak dimanfaatkan untuk investasi itu? Ya kalau kami bisa aja nanti kalau ada instruksi khusus Pak dari dulu Pak sekarang mau Bupati. di laut BPK dulu. Nanti uangnya tidak diperbolehkan menurut undang-undang, harus ngembaliin kemana? Iya. Jangan Pak, jangan dulu sekarang. Kan dasar hukumnya tidak ada Pak. Betul. Nah kemudian, pertanyaan saya, yang kemarin-kemarin tuh kan ada 600 juta per bulan. Ya. Kemudian kenapa uang itu tidak dimanfaatkan untuk investasi membangun jaringan air bersih di situ? Kalau dulu, kalau kami memahaminya kan itu keseluruhan pendapatan dari berbagai pelanggan, maka masuklah menjadi pendapatan kumulatif. Kami bagi ada untuk biaya perawatan, biaya distribusi, biaya bahan kimia, perbaikan. Jadi keseluruhan Pak, ibarat kita negara nerima pajak dari berbagai daerah dikolektif dulu. Ini logikanya begini Pak. Ini kan tanpa layanan nih 700 per bulan. Ya. Sedangkan PDAM kan mengelola hampir berapa? 60.000. 50.000 pelanggan. Yeah. Artinya kalau ini dipisah saja, tidak dimasukin, kan untung PDAM gede banget, Pak. Ya, kalau yang 700 atau 600 ya. per bulan berarti per tahun tuh 7,2 miliar. Betul. Kan ini gede banget nih. Nah, kalau ini yang 7,2 miliar nggak dicampurin uangnya, dipisah, sudah menjadi keuntungan PDAM murni, Pak. Ketika dipisah, dan ini kan ya. bisa hidup dengan dana pelanggan yang sekian puluh ribu yang itu. sudah terpisah. Gitu kan. Ya. Stok ke kas daerahnya berapa? Tahun ini 1,8 Pak. 1,8. Masih jauh tuh untungnya, masih ada. Nah, kemudian yang macet berapa? Kalau dari data Yang tidak bayar kan banyak, saya tahu. Betul, data ini rata-rata tiap bulan kan 6,1 miliar Pak. Rata-rata yang masuk ke kita itu 5,9. Yang masuk sisanya biasanya ada yang bayar 2 bulan, 3 bulan. Nah, di sini ada biaya beban operasional, kita juga bahan baku PJT, kemudian bahan kimia, BBM, listrik dan seterusnya, keseluruhan banyak di sini item untuk operasional. Item enggak, artinya gini. Yang macetnya berapa persen? Rata-rata 10%-an ya, 10 setiap bulan. Ada yang macet berapa ditutup sampai ditutup kalau tidak macet? Kalau 3 macet bulan. 3 bulan ditutup. 3 bulan Sudah ada ditutup. berapa ribu yang ditutup? Ini yang tahun 10.000 ini Pak. aja. Sekarang yang sebetulnya Jadi yang terpasang, SL terpasangnya 61.000 Pak. Ya. Karena sudah ditutup dan ada yang dicabut, bahkan itu sekarang sehingga pelanggan yang aktifnya 50 ribuan gitu. Ya. Yang lainnya tidak bayar. Tidak bayar. Bayar ke PJT air permukaan berapa dari Tarum Timur? Totalnya. Sini Pak, totalnya bayar bahan baku PJT tiap bulan kami 239 juta. Per bulan. Ya bulan Pak. Bayar air ke PJT-nya. Mohon Pak. Bayar PJT, kemudian untuk biaya kimia 208 juta Pak. Dan ngelola air dari PJT jauh lebih mahal. Betul. Dibanding ngambil air dari Mata air. gunung. Iya, betul Pak. Makanya sumber mata air gunungnya selain yang dipakai Aqua ada berapa lagi? Yang di sini Pak, yang di Cibulakan Pak. Cibulakan, Subang Cijambe, Kota. Subang Kota.
Itu kami jujur Pak ada mungkin akibat aktivitas pertambangan Pak di sana. Nah, sok Jadi, jelasin. Tambang di mana yang merusak mata air, sebutin. Cijambe Pak. Di Cijambe. atas ya. Tapi kan Bapak udah tutup. Kami Jadi sebelum ditutup alhamdulillah mata air rusak. rusak Ya. Pak. Untung bupatinya berani nutup tambang. Ya. Oh, hebat ya. Oh. Warga senang Pak. Jadi kami juga tambang mana yang merusak mata air itu? tambang batu Pak di atas. Di mana? Daerah Cijambe dan sekitarnya di atas sampai Jalan Cagak Pak. ke sana. Oh, dulu kan ada besar-besaran penggalian batu di situ. Iya. Kemudian berizin lagi. Nah kami nggak tahu Pak izinnya gitu. Ya berizin Pak, sebagian berizin, sebagian ilegal. Ya. Izinnya 3 hektar, nambangnya 20 hektar. Nah, kalau begitu nanti seluruh izin pertambangan harus mendapat rekomendasi dari PDAM. Idealnya koordinasi dulu Pak. Rekomendasi aja Pak. Rekomendasi bisa. Itu akan mengganggu mata air atau tidak? Iya. Betul Pak Bupati? Untung Pak Bupatinya sangat berani. Kalau Pak Bupatinya tidak Kami Bapak sa- kenapa kelihatan sakit? Enggak. Oh enggak, kayak sakit. Baru Bapak beres. mikirin duit yang 7 Pas setor ke Pemdanya sedikit katanya. Kami udah bebaskan Pak sampai 5 hektar tetap aja Pak kena juga dia. Kena juga. Batunya Di luar yang Sekarang debitnya masih kecil. Sekarang relatif lebih jernih Pak. Kami heran sumber mata air kami tapi kok keruh itu Pak. Kalau debitnya masih 1.200 liter per detik. Iya, Jadi iya. Cuma dulu keruh, ketika Pak. ada penambangan mata airnya keruh. Iya. Sekarang setelah nggak ada penambangan mata airnya jernih. Lebih jernih Pak. Jadi ditetapkan wilayah Subang Selatan dan wilayah pegunungan tidak boleh digunakan untuk aktivitas tambang. Pernah Begitu, Pak ada kejadian Pak Bu, tengah hari siang operator kami tiba-tiba keruh Pak, nggak ada hujan, nggak ada apa. Makanya kami wah pasti ini ada. Ya, sumber sekarang aktivitas. mana lagi yang akan dioptimalkan sebagai sumber mata air dibanding menggunakan air Citarum? Mungkin di Cikanyere Pak, dekat perbatasan di bawah kebun teh itu Pak, yang Ya. kami masih miliki belum termanfaat. Jadi orang kaya raya menggunakan mata air pegunungan, Orang miskin. ya orang susah-susah mendapatkan air Tarum Timur Iya. yang di Jatiluhur sudah ada. Ya. Ya mohon maaf ya Pak ya. Ya. Ya kan Jatiluhur. Jatiluhur di situ sudah ada Keraba. Ya. Dari Keraba ke Tarum. Betul. Dari Tarum di situ sudah ada pipa limbah pabrik. Pabrik. Dari limbah pabrik pipanya cairnya kok Bapak Malah. olah jadi PDAM. Iya. Mohon. Heran. Makanya bahan kimianya mahal Pak, Tinggi. karena tinggi, karena butuhnya banyak. Ketika jadi tercemar. yang mahal dari PDAM itu adalah bahan kimia penjernih air. Betul Pak. Dan listrik. Dan listrik. Listrik mahal itu. Ya, karena Berapa biaya produksi untuk bayar listrik dan penjernih air untuk dari Tarum Timur per tahun? Tarum Timurnya aja. Untuk yang Tarum Timurnya di 300-an Pak. Juta Ya. per Iya. Listriknya Per bulan. bulan. Jadi kalau bulan. listrik ini totalnya 726 juta Pak per Per- bulan. listrik 700 Iya. berarti per tahun kurang lebih 1 miliar. Tujuh. 8 miliar. 8 Iya. miliar. Oke, 7 miliar, 8,4. Betul. Per tahun listriknya 8,4 miliar. Iya. Penjernihnya berapa? Penjernihnya per bulan 415 juta Pak. Jadi per tahunnya kurang lebih 4,4. 5,2. Sekian miliar. 5 miliaran. Iya. Betul Pak. 5 miliaran. Air 8, bakunya 5,2 kita miliar. air baku ke PJT 239 5,2 juta. miliar artinya bayar air bersih per ini hampir 15 miliar Iya. per tahun. Betul Pak. Ya kan? Iya Pak. Ini mimpi nih Pak, mimpi. Iya. Andai kata dulu PDAM murni menggunakan air yang bersumber dari pegunungan itu, perusahaan Bapak untung, rakyat Subang mendapat air yang jernih. Iya Betul. betul Pak. Kunaon baheula ditawar-tawarkeun ka batur atuh.
82. 97 Pak. Ya kan? Bayar pajaknya perusahaan Aqua berapa? Jadi sebetulnya 700 juta Per bulan. Enggak bayar pajak ke ini Pemda. Pajak 700 Pajak air tanah. pajak air tanah 700 juta per bulan. bulan. Sampai seimbang, Pak, Iya, dengan pengelolaan seimbang, PDAM. Oh. Emang seimbang, Pak Gu. Jadi- Malah pernah Pak Gu. tukar. izin. Barusan pertanyaan Pak Gu, kenapa dulu itu malah dijual ke yang lain? Gitu ya, sebetulnya begini, kami berpikir sama seperti dasar pemikirannya seperti Pak Gu, itu air itu kan turun ke bawah tidak dimanfaatkan oleh sekitar. Kami ingin agar air itu ada manfaat ekonominya buat kita. Jadi kami waktu itu mencari yang ini salah satu pelaku sejarahnya Pak. Mencari perusahaan-perusahaan AMDK lah gitu ya, dan dapatlah Aqua gitu ya. Nah, kami bermimpi bahwa Aqua itu kan tarifnya yang industri Pak, kan gitu ya, lebih mahal daripada kita jual ke pelanggan. Airnya kan memang nganggur ya, kita jual lah ke industri kan gitu ya. Nanti hasilnya akan kita dedikasikan untuk bisa membangun lebih banyak lagi jaringan. Mimpinya begitu. Tapi faktanya Udah. perusahaan itu, saya mohon maaf ya, bukan, Bapak tuh melanggar yang 700. Tapi perusahaan tuh lebih pintar dari Bapak. Di mana letak perusahaan pintar? Pertama, bikin perjanjian dengan Bapak. Ya kan? Ya. Saya punya SIPDA. Ya kan? Ya. SIPDA itu kan surat izin pengusahaan air kan? Ya. Daerah Sumber daya air. surat izin pengusahaan sumber daya air. Nah, punya SIPDA. Di dalam pikiran Bapak adalah PDAM ngambil dari air SIPDA Bapak bareng. Aqua ngambil. Pak Aqua ngambil air dari SIPDA Bapak bareng. Kan gitu loh. Betul. Dengan ngambil air itu maka Bapak berinvestasi dalam bentuk SIPDA. Iya. Akhirnya PDAM Aqua bayar ke Bapak. Betul. Ya kan? Karena Bapak punya sumber air. Tinggal dihitung berapa duitnya, kan sambil air saya. Betul. Tapi namanya pengusaha pinter, Bapak ditinggalin. Nah, itu Pak. Itu yang terjadi. Itu maksudnya Pak. Pak Gu. Ya kan? Dan Bapak ditinggalin. Ya nggak apa-apa. Bapak ditinggalin, dia ngambil lagi air di titik lain. Betul Pak. Beli sendiri tanahnya. Iya. Air PDAM yakinnya tanahnya. Iya. Sebelah mana? Sebelah Sebelahan, timur. yang sampingnya. Sudah nggak dipakai lagi oleh Aqua. Sudah enggak. Oh, eta. Jadi kan kita Allah Pak gitu. Iya, inilah yang disebut dengan belegug. Jadi Pak nggak apa-apa, kami pipa sendiri tetap bayar. Jadi oh ya sudah, terima kasih. Iya, tetap bayar. Tapi kan ujungnya ada apes. Ada apesnya itu bahwa kita menerima uang secara ilegal. Jadi gini Pak, di undang-undang di peraturan kepelangganan kami itu ada ketentuan. Boleh pelanggan itu dialiri pakai pipa yang memang kami buat. Boleh juga dari pipa yang mereka sendiri tapi dengan kesepakatan. Perjanjian. Nah, pegangan kami perjanjian kesepakatan. Iya, kesepakatan itu Pak, kalau tanahnya masih punya PDAM. Ya karena kami tadi asumsinya dari sumber air teh Pak. Perjanjian Bapak itu perjanjian yang dibuat dalam areal kewenangan PDAM. Iya. Ini air nih. Ya kan dulu Aqua di sini ngambilnya bareng dengan Bapak Sabang gitulah. Ya. Gitulah, Ya. ya kan? Ngomonglah kita, ya kan? Dulu Bapak punya lobang. Ya. Lobangnya diajakin Salome bareng bareng Aqua. Salome lah. Betul. Ya kan? Setelah Salome kan Aqua pinter. Geser, Ya kan? Gesernya itu bukan ke tanah Bapak. Dia punya lobang baru di tanah orang lain. Dia kawin lagi, Pak. Sudah punya istri baru. Itu Pak Gu kejadiannya setelah pindah dari Golden Mississippi ke Danone. Dia mulai menghindar. Luar negeri, Pak. Iya, betul. Asalnya kan perusahaannya Golden dalam Mississippi, negeri. ya. Ya kan yang punya siapa Betul. tuh? Tirto. Pak Tirto. Kemudian dijual ke Danone. perusahaan Prancis. Betul. Perusahaan Prancis masih konsultan hukum. Ya. Dia mulai menghindar, Pak. Jadi Bapak itu ditinggalkan. Tinggal ke